Halo, Waalaikumsalam. Halo semuanya. Ya, Shalom, shalom. Shalom. Ya, Dalam Amore. ya, shalom juga untuk Oreh Hamam ya. Ken, Ken. Ani מצטרף קצת, ya. Rega, rak Ya, rega. Ani ikut kan. sebentar aja kemarin. Ayat ayat Ezrim ve Hamesh, Ezrim ve Ezer, Shmone ve Eh, Hamesh, אני חושב שאני מצטרף עד 8:05, ya. Shmone ve כן. Hamesh. אבל עכשיו Lo, יש תלמידים שלי. kan. Kan. כן. אה, השיעור שלך, גם, 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 בשעה 8. כן, בשעה 8, אבל בשעה אנחנו מאחרים את השיעור שלנו אה, לשעה 9. בשביל, Lasha Atesia. כן, Lasha בשביל, Atesia, kan. Ya. כן. Oh, masih 1 jam lagi ya. התלמידים רוצים להצטרף אליך. Oke. Kata כן. Min. Kan. להצטרף, הם רוצים להכיר אותך, Lehakin. Kan. Beshiur Haze. בשיעור הזה ובך. Wah. כן, Ah, Kan. Hem Rodsim Lilmod. Sefer Hashemot. כן, כן. Kan. ממש רוצים, ממש רוצים. Rodsim Likro. At Asenat Hadifarim. Kan. כן, Shell. נכון. Oke, kita kenal satu-satu ya. Oke. Iya, kalau sebagian besar pasti sudah kenal sama Hamare Hamam ya. Tapi saya belum. Jadi saya butuh, ya karena kan kalau nggak kenal kita nggak akrab ya. Dan kalau nggak akrab ya kita bisa kurang connect untuk kelasnya. Oke, kita mulai dari Aksana ya. Jadi nama, asal, sama apa yang ingin dicapai ya dari kelas ini. Silakan. Ya, masih mute, Pak Rana. Oke, Oke. selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Prana, asal saya dari, maksudnya tinggalnya ini ya, More ya. Iya, betul. Tinggalnya di Tangerang Selatan, ya ingin Di mana, Pak? dicapai di Tangerang Selatan, Pak. Oh, Tangsel. More, Tangerang Oke. Selatan. Kebetulan saya seorang apa namanya pendeta, jadi saya ingin tahu secara linguistik gitu loh. Oh iya. Oke, Ya, oke, terima oke. kasih. Ini mengingat-ingat lagi yang diajarkan di STT Ingat-ingat ya. lagi. Iya, betul. Oke. Oh iya, Pendeta Prana ya. Oke, lanjut ke Ibu Tanya. Silahkan. Selamat malam. Nama saya Tanya. Saya juga asalnya dari nggak bukan asal. Tinggalnya di Tangsel juga. Nah, eh, di Pondok Cabe lebih tepatnya. untuk cari. Ya. Yang ingin saya capai, saya lebih kan sedang belajar modern Hebrew. Tapi Oke. saya juga ingin belajar biblical. Jadi saya kepengen tahu nanti perbedaannya apa gitu. Nah, Itu ya. aja sih yang harus Oke. Roda Terima kasih ya Tanya ya. Terima kasih ya. sama-sama. Jadi memang sebenarnya perbedaannya nggak sedrastis itu ya. Secara kosakata Ibrani modern lebih banyak. Ya ini More Hamam juga bisa konfirm. Ibrani modern lebih banyak kosakatanya. Ya karena ada hal-hal yang di zaman Alkitab tuh nggak ada dan di sekarang baru ada. Ya. Tapi mungkin secara eh, grammar ya, ya mungkin eh, sintaks-sintaksnya itu ya gitu ya. Itu mungkin di situ bisa kita rasakan perbedaannya. Dan nggak semua kitab di Alkitab itu sama level kesulitannya. Ya, nanti kalau kita misalkan baca Sefer Tehillim, kitab Mazmur, atau Sefer Yesayahu, kitab Yesaya, ya itu memang relatif lebih rumit untuk dibaca
daripada misalkan Sefer Rut, ya kitab Rut, atau Sefer Yona, kitab Yunus ya. Nah, variasi itu nanti dari variasi kosakatanya, ya, berapa banyak kosakata yang dipakai variasinya, atau dari sintaksnya. Gitu ya. Sejauh ini kalau dari kedua hal itu digabung ya, variasi kosakata dan sintaksnya, yang paling sulit adalah Sefer Tehillim ya, kitab Mazmur ya. Itu yang paling sulit. Oke, tapi kita akan belajar dari kitab Keluaran, bukan kitab Mazmur ya. Oke. Lanjut ke Bapak Martin. Iya, selamat malam. Saya Martin dari Jakarta Pusat. Saya tinggal di Senen. Oh, Sefer. Ya. Oke, yang ingin dicapai Pak dari pelajaran ini? Eh, Sebenarnya sih pengen tadinya sampingan aja belajar Ibrani gitu ya. Ya, saya pikir juga targetnya santai, nggak terlalu apa? Targetnya tuh nggak tinggi ya, santai. Oh, Jadi saya pikir saya bisa belajar pelan-pelan. oke, oke. Jadi bukan target yang langsung harus paling ujung gitu atau paling tinggi, tapi yang penting progres, semakin lama semakin ngerti gitu ya. Ya, Ya, oke. Ibu Oniari, ya, agak macet Bu videonya dan audionya. Ya, dan masih mute juga Ibu. Halo Bu Oniari. Oke, ya kayaknya ada masalah ya di sinyal mungkin atau perangkatnya Bu Oniari. Nanti kita kembali lagi ke Bu Oniari. Sekarang kita ke itu siapa itu? Hasyam mungkin. Hasyam atau Hisham, siapa bacanya itu? Gak ada harokatnya. Silakan. Ya, Ken how are you? Hisham. ya. Mama Shimkha, Hisham. Ken. Dan ya. B Evo Atagar, Hisham. Ani Garbe di Surabaya. Aval Di Asyaf Surabaya. Ani by Jember. How are you? B Jember, Ken. Eh, Ma Ata Rodze, Ma Ata Rodze Ledaat, Beshi Urhaze. Ani Rothe li uh, Komrin. Anak Anak ingin tahu aja Oh, yang tahu gimana aja ya. Oke. teks aslinya gitu atau Teks cara aslinya. membacanya gitu. Ya. Oke. Top meot bisa ya V. Eh, ya, ini tinggal ada 3 ya. Ya. Fadil, Pak Fadil silahkan. Saya baru masuk soalnya. Ya, nama Pak, nama asal dan apa yang mau dicapai. Oh, nama saya Fadil, Zuriat Fadil, eh, domisili di Jogja. Saya masih nol banget, baru kemarin ikut yang kelas abjad, jadi belum belum punya bekal ini yang memadai. Pengen lebih meningkat aja. Ininya sebenarnya lebih ke untuk ini sih, pengen belajarnya karena lagi tertarik di se- sekitaran soal ilmu sosial, sedang tertarik meneliti beberapa hal kebudayaan Ibrani ya. Salah satunya itu yang soal kemarin sempat ngobrol itu la- lagi tertarik ingin meneliti tentang kebudayaan kibbutz. Saya nggak tahu sih akan berguna apa enggak, tapi Oh ya, motivasinya di situ sih. ya, semoga ya, semoga ini bisa bermanfaat ya, Pak Fadil ya. Ya, Ya. oke. Eh, Pak, silakan.
Ada Pak Teguh? Oh, oke. Oke, Ya, selamat malam, More. ya, Mohon selamat malam. maaf, saya nggak bisa buka kamera karena keterbatasan alat gitu ya. Nggak Eh, masalah. saya Teguh, saya tinggal di Citayam, Kabupaten Bogor, tapi asalnya dari Jakarta. Tuh, Eh, harapannya setelah ikut kelas ini, saya kan lagi belajar Ibrani modern. Harapannya bisa lebih lancar membaca teks dan juga memperkaya kosakata sih, More. Oke, oke. Bagus, bagus. Terima Terima kasih Pak kasih. Teguh. Iya, iya. Tadi Bu Sitompul terlempar ya dari Zoom ya. Kayaknya memang ada masalah. Kita ke Ibu Widiawati. Silahkan Ibu Widiawati. Saya Widiawati dari Surabaya. Motivasi saya ikut ini ingin tahu isi isi teksnya dalam bahasa aslinya itu maknanya seperti apa gitu sih. Oke, ya, ya. Ya, dari pelajaran ini kurang lebih kita akan dapat itu ya, Ibu Widiawati ya. Iya, Oke. iya. Ada lagi yang baru masuk, Ibu Vika, silahkan. Eh, Halo Ibu Vika, apa ada di situ? Halo, halo. Ya, nama Bu, nama, asal dan apa yang mau dicapai. eh sorry, kurang jelas tadi. Lagi Iya, di luar soalnya. nggak apa-apa Bu. Tolong kenalkan nama, asal kota dari mana, dan yang mau dicapai dari kelas ini. Nama saya Vika, saya dari Blitar. Dan Mhm. hal yang ini capai, saya ingin kayak mengenal lebih dalam soal tentang gimana ya cara kayak apa ya membaca membacanya, cara kayak eh, cara membaca kayak abjad-abjadnya, kayak Hebrew-nya itu seperti itu. Oh ya, ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Vika ya. Itu kita akan dapatkan ya. Iya. Ya. Ibu Vika sebelumnya sudah pernah belajar huruf Ibrani? Oh, belum? Oh, oke. Iya. Oke. Ya, nanti kita coba kalian belajar hurufnya ya kita selipkan ya. Iya. Oke, oke. Mhm. Ya. Kita langsung mulai aja. Saya share screen ya. Ya. Jadi inilah pelajaran kita. Kita akan memakai teks Ibrani asli, bahasa asli dari Keluaran 20 ya. Sefer Shemot Perek Esrib ya. Dan terjemahannya ini adalah The Contemporary Torah. Terjemahan bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Jewish Publication Society tahun 2006 ya. Nah, jadi ini terjemahan dari kalangan Yahudi. Tentunya ada terjemahan dari kalangan Kristen ya. Misalkan New American Standard Bible, New English Translation itu terjemahan dari kalangan Kristen ya. Kita bisa bandingkan nanti pelan-pelan. Dan ada terjemahan Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia ya. Itu nanti kita bisa bandingkan juga. Nah, sekarang gini, sebelum kita ngomong tentang bahasa asli, ya, kita harus tanya dulu bahasa asli ini tertulisnya di mana, ya, bukunya mana, kertasnya mana, ya kan? Ya, dalam studi Alkitab, ya, itu ada dua hal yang perlu kita tahu. Yang pertama itu yang namanya autograf. Autograf itu adalah teks asli yang ditulis oleh tangan penulis sendiri. Ya, ada perdebatan apakah kitab Keluaran ditulis oleh Moshe, Nabi Musa, atau itu ditulis oleh penulis lain. Ya kan, itu ada perdebatan. Tapi kita asumsikan ini ditulis oleh Moshe ya, Musa. Nah, teks asli yang langsung ditulis oleh tangannya Moshe sendiri, itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Lalu yang kita punya itu apa? Yang kita punya itu adalah salinan dari teks asli. Salinan dari teks asli. Nah, salinan apa yang menjadi dasar dari teks yang kita punya sekarang, manuskrip apa yang jadi dasar? Kita akan lihat satu hal ya. Dan di sini ada pendeta Prana ya. Ini dipelajari juga di STT pasti ya. Kritik tekstual perjanjian lama namanya ya kalau di STT. Ya, jadi ini kita lihat sebuah manuskrip. Namanya adalah Leningrad Codex ya. Kita klik ya. Kita klik. Di sini keluar
manuskrip aslinya Alkitab Ibrani, Tanakh, atau orang Kristen sebut Perjanjian Lama. Ya. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Alkitab Kodeks, ini saya sudah siapkan Wikipedia. Tentu ini bukan kajian mendalam, ya, laman Wikipedia ini ya. Tapi ini bisa kasih apa ya istilahnya, cuman ya pengantar lah. Ken Hamorai Hamam ya, Ken Todaraba. Oke, oke, oke. Ya. Hamam ini ya mau mengajar ya. Kalau ada yang baru masuk ya. Halo Pak RFK Andre, More. RF Tov, Pak Andreas. Ya, eh, mana tadi ya? Oh hilang ya? Oh ada. Oke, mumpung kita belum jauh, Pak, silakan Pak perkenalkan nama, asal dan ya Ya, minatnya, apa yang mau dicapai. nama saya Andreas, tinggal di Pontianak More. Oh tinggal di Nah, Pontianak. Pontianak. Sehari-hari kerja di rumah sakit sebagai dokter. Ya, belajar Ibrani hanya untuk refreshing aja. Untuk refreshing ya, Ya, bermanfaat sekali refreshingnya ya. iya, ikut bu tanya juga ke tanya. Oh iya, oke, oke, oke. Ya, kita lanjutkan ya. Nah ini adalah Leningrad Codex. Codex itu apa? Codex itu adalah buku. Leningrad itu adalah nama kota tempat buku ini disimpan di kota Leningrad di Rusia. Ya, ditemukannya bukan di Rusia, tapi disimpannya di Rusia karena yang menemukan adalah arkeolog Rusia. Gitu ya. Dia adalah manuskrip Alkitab ya yang paling lengkap dan paling tua. Manuskrip Alkitab Hebrew, Alkitab Perjanjian Lama paling lengkap dan paling tua. Oke, ya. Nah, ada yang masuk lagi. Ya, coba ya. Ternyata cukup banyak yang terlambat ya untuk hari ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Ya, artinya gini, ada nggak sih Alkitab yang lebih tua dari Leningrad Codex? Ada yang lebih tua. Contohnya kalau pernah dengar dia Sistron atau naskah laut mati, ya, itu lebih tua dari Leningrad Codex. Tapi naskah laut mati itu nggak lengkap, dia fragmen. Jadi dia hanya memuat sebagian ayat, sebagian pasal, nggak lengkap seluruh perjanjian lama ada di situ. Itu. Ada lagi misalkan Aleppo Codex. Ya, Aleppo Codex itu lebih tua 100 tahun dari Leningrad Codex salinannya. Tapi nggak lengkap dalam artian gini. Dia itu, saya lupa tahun berapa, tapi dia pernah kebakaran perpustakaannya. Ya, karena kebakaran sebagian hilang. Akhirnya nggak lengkap ya. Nah, meskipun ada yang lebih tua dari Leningrad Codex, tapi ini adalah manuskrip lengkap yang paling tua. Gitu ya. Nah, itu uniknya Leningrad Codex ya. Jadi kalau kita baca Alkitab Ibrani edisi-edisi modern, itu adalah Leningrad Codex ya yang didigitalisasi. Ya, tapi manuskripnya Leningrad Codex. Nah, inilah Leningrad Codex. Ya, inilah Leningrad Codex, ini manuskripnya. Ya. Kalau kita lihat sekilas, ciri khasnya apa nih? Ada yang mau kasih tanggapan dalam diskusi? Apa nih ciri khasnya yang beda sama Alkitab modern? Sekilas aja, tanpa perlu membaca. Apa nih yang kira-kira unik ya dari Alkitab, dari manuskrip ini? Ya, dia ditulis tanpa spasi ya. Ya, notice dia ditulis tanpa spasi ya. Perhatikan ini adalah dari Leningrad Codex juga, tapi sudah dikasih spasi. Ya kan? Sudah dikasih spasi. Ini tanpa spasi dan tanpa ayat. Tanpa ayat. Di zaman itu Alkitab itu belum dibagi jadi ayat-ayat. Jadi teksnya nyambung terus. Ya. Di versi modern sudah dikasih ayat-ayatnya. Sudah dipisah ayat-ayatnya. Ya. Dan ini adalah teks Keluaran 20 ayat 1 sampai seterusnya yang kita baca ya. Vayedaber Elohim ya.
Et kol hadevarim ha'ele. Nah, perhatikan fontnya juga lebih panjang ya dari biasanya ya. Lemor, ya. Anochi Adonai Elohecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, ya. Mebeit avadim. Lo yeh lecha Elohim acherim, ya. Al panai. Ya, dan lo ta'ase dan seterusnya ya. Ya, bahkan orang yang sudah bisa bahasa Ibrani pun melihat ini masih agak bingung. Kenapa? Nggak ada spasinya. Nggak ada spasinya dan tintanya ada yang pudar gitu ya. Ya, nah kita di kelas ini kita akan bukan hanya belajar bahasanya, kita akan dapatkan manfaat melihat manuskrip kuno. Ya, itu ya kelas ini. Ya, kita akan baca yang versi sudah digitalisasi. Ini lebih sederhana. Ini tentu yang otomat. Tapi kita akan coba kenalkan dengan manuskrip kuno ya, supaya bukan hanya bahasa asli tapi manuskrip asli juga. Nah, itu ya uniknya spesialnya. Oke. Terus ulangan 20 ya, 10 hukum ini juga punya paralel ya. 10 perintah Tuhan itu bukan hanya ada di Keluaran 20 tapi ada juga di Ulangan 5. Ya kan? Nah, di Ulangan 5 itu sebenarnya nggak jauh beda dengan Keluaran 20 di sini. Perintah Tuhan nggak jauh beda, kecuali di hukum Sabat. Ya, hukum Sabat di Ulangan 5 itu dihubungkannya dengan perbudakan. Sementara hukum Sabat di Keluaran 20 dihubungkannya dengan penciptaan. Itu aja, sisanya sama. Ya, tapi demi kesederhanaan, maksudnya sederhana itu supaya kita nggak lompat-lompat, ya, keluaran, ulangan, dan bolak-balik, kita pakainya keluaran ya. Sepakat ya semuanya ya? Kita pakai versi keluaran ya. Kita kapan-kapan kita belajar ulangan ya gitu ya. Ya, secara umum nggak ada bedanya. Oke? Nah, model kelas kita adalah kita nanti akan membaca bergantian ya. Nah, kita kan ada banyak. Mungkin nanti per frasa saya akan minta 2-3 orang baca. Nanti lanjut ke frasa lainnya, ganti 2-3 orang lain ya. Tapi semuanya pasti kebagian gitu ya. Ya, setelah itu baru kita bahas linguistiknya, ya. Baru kita mungkin sedikit kasih penafsiran-penafsiran gitu ya. Oke, saya bacakan dulu ayat pertama ya. Vayedaber Elohim et kol hadevarim asile lemor. Sekali lagi. Vayedaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Ya, oke. Sampai frasa haele. Di sini yang udah bisa baca siapa aja? Tolong angkat tangan. Angkat tangannya pakai ini. Pakai Zoom. Saya oke. Hisham sudah. Vika sudah bisa? Bu Vika? Oh, Tanya sudah bisa? Sorry, belum. Oh, Ibu Vika belum? Iya. Ya. Hisham sudah, Tanya sudah. Martin sudah? Sedikit-sedikit. Oh, Pak Martin sedikit. Bu Widiawati sudah? Sedikit, belum mahir. Oke, nggak masalah. Bu Maria? Maria Novena? Masih gitu? Oh, belum. Belum ya? Belum. Oke, saya lihat. Saya lihat mungkin geleng. Oke, nggak apa-apa ya. Bagi yang belum nanti coba mengikuti ya. Coba mengikuti. Nanti saya kasih video-video untuk belajar huruf ya. Karena ini ternyata muridnya kebagi. Ada yang udah pernah belajar huruf, ada yang belum. Ya, jadi ada yang harus saya mulai dari nol, ada yang bisa langsung mulai membaca gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan semuanya. Andreas sudah? Sudah, tapi kadang-kadang suka tuker-tuker gitu. Oh, Andreas sudah. Tapi oke. Deta Prana masih ingat kita STD? Lupa, Amore. Oh, udah lupa ya. Oke, nggak masalah. Ya, Harus dilihat tapi rekaman persiapan. nanti dengan kelas ini bisa diingatkan ya. Pak Teguh sudah bisa? Sebagian besar sih sudah bisa, cuma kadang-kadang huruf-huruf yang mirip itu suka ketukar, More. Huruf-huruf mirip ya. Itu tinggal sering-sering aja ya. Ibu Oniari sudah bisa? Udah agak-agak lupa, dikit tapi lupa. Oh iya, biasanya kalau nanti dipantik sedikit ingat ya. Oke.
Boleh. Kita mulai dari yang bisa dulu ya sebagai contoh ya. Ya, mungkin saya minta tolong Tanya ya. Tanya baca sampai frasa HL. Ibu Tanya. And Ya. Vayedaber Elohim et kol hadevarim ha'ele. Oke. Vayedaber Elohim et kol hadevarim ha'ele. Tov meot, bagus. Oke. Hisham, silakan. Sampai HL. וידבר אלוהים את הכל הדברים האלה. Oke. Oke, nah, coba kita sedikit bahas. Bapak Ibu yang lain selain yang tadi membaca boleh jawab. Kira-kira apa perbedaan pronunciation-nya Ibu Tanya sama Hisham? Dua-duanya benar, tapi apa perbedaannya? Ada yang notice? Boleh, jangan malu-malu loh kalau mau jawab. Salah nggak masalah, salah nanti dikasih tahu kok. Ya, Tanya itu bacanya Vav itu sebagai V. Vayedaber. Sementara Hisham baca Vav sebagai Wah, seperti di Arab. Wayedaber. Ya, Wayedaber. Ya, Vayedaber atau Wayedaber. Ya. Pada dasarnya itu dua-duanya benar ya, karena Vav itu memang padanannya di Arab itu Wa, ya kan? Dan kita juga nggak benar-benar persis tahu di zaman Alkitab orang berbicara baca Vav itu lebih ke V atau lebih ke W bunyinya ya. Jadi it's okay, dua-duanya nggak masalah. Ya. Oke, kita coba beberapa orang lagi untuk baca. Boleh Martin, silahkan. Sampai HL. Wayadaber Elohim et kal ha hada D. barim Hadevarim. hadebarim H. ha ale HL. HL HL ya, ya. Jadi alefnya ini dapat ikut sere ya, jadi gini HL gitu ya. Oke, Pak Martin, ini bagus ya. Tapi untuk kata call ya, ini meskipun ikutnya kamats, ikutnya ini A, khusus kata ini dibaca O ya. Ini memang irregular ya, irregular. Tapi kamats itu untuk beberapa kata dia dibaca O, jadi di sini dibaca O. Call ya, bukan call tapi call. Oke, siapa aja ya tadi ya yang sudah membaca ya, yang bisa. Bu Widiawati, silakan. Hever, Vayedaber. Ya. Vayedaber, Vayedaber Elohim Bagus. et kol HD D. ya itu ya. D, betul. Hadevarim HL. HL. Ya, ini ikutnya E ya, HL. Oke, bagus Bu Widiawati ya. Ya, Pak Andreas. Ken. Vayedaber Elohim et kol hadevarim HL. Oke, bagus. Siapa lagi tadi yang udah bisa tapi lupa-lupa? Kita ingatkan lagi. Saya kok lupa ya. Ya, atau nanti di ayat selanjutnya ya. Kita coba yang lain ayat selanjutnya. Oke, sekarang kita coba bahas satu-satu ya. Vayedaber. Va ini artinya dan. Ya, bisa diartikan juga maka dan. Kenapa diawali dengan dan? Artinya dia ini adalah kelanjutan dari pasal sebelumnya. Pasal 19. Ya, makanya baru mulai diawali dengan dan. Di pasal 19 mereka ini baru ngapain? Baru menyucikan diri, mempersiapkan untuk menerima hukum ini, ya kan? Vayedaber, ya. Kata yedaber ini akar katanya adalah davar ya. Davar. Oke. Davar itu artinya adalah berbicara, mendeklarasikan, memerintahkan ya.
Yedaber itu artinya adalah bentuk imperfect untuk dia laki-laki. Ya. Jadi maka dia berbicara, maka dia memerintahkan, bisa gitu ya. Siapa dianya? Kita baca Elohim. Ya. Maka Elohim berbicara, maka Elohim memerintahkan. At, nah at ini gak ada bahasa Indonesianya. At ini adalah penanda objek ya. Jadi dia berbicara apa objeknya? Nah objeknya itu adalah sempol hadevarim, semua devarim, semua davar. Ya, davar itu artinya adalah ya di sini munculnya dalam bentuk kata kerja ya. Tapi davar itu artinya adalah bisa diartikan sebagai eh, kata-kata, bisa diartikan sebagai hal-hal. Ya, kalau Ibrani jamak kan, Elohim, maka Elohim berbicara, merintahkan, kok ada baik semua kata-kata ini, semua kata-kata ini. Oke, nah di sini kita harus berhenti sejenak. Biasanya kita kenalnya kan ini disebut sebagai 10 perintah ya. Betul? 10 perintah Tuhan gitu ya. Tapi ternyata dalam bahasa aslinya dia nggak pakai kata perintah. Ya, perintah dalam bahasa Ibrani adalah mitzvah. Ya kan? Mitzvah ya. Kita tulis ya. Mitzvah. Ya, betul saya pakai mitzvah. Ya. Sebentar. Mitzvah. Ini artinya adalah perintah. Ya. Perintah jamaknya mitzvah. Ya, mitzvah. Dia nggak pakai kata mitzvah, perintah-perintah. Dia tapi pakai katanya apa? Devarim, perkataan-perkataan, hal-hal. Maka lebih tepatnya ini kita nggak menyebutnya sebagai 10 perintah Tuhan sebenarnya. Tapi apa tepatnya? 10 perkataan-perkataan Tuhan. Lebih tepatnya itu ya. Makanya dalam bahasa Ibrani disebutnya adalah Aseret Hadevarim. 10 perkataan-perkataan. Ya. Nah, tapi apakah dibilang 10 perintah salah? Enggak juga, karena perkataannya isinya perintah memang. Gitu. Tapi sebenarnya kalau pakai bahasa asli, harusnya adalah 10 perkataan, 10 hal gitu ya. Sampai di sini ya. Nah, ini nggak kelihatan dalam bahasa terjemahan. Dalam bahasa asli baru tahu, oh bukan 10 perintah, tapi 10 perkataan, 10 hal. Gitu ya, lemor. Ya, untuk berbicara. Maka berbicaralah, bisa juga dinamisnya gitu diterjemahkannya. Oke? Sekarang coba ya, kita dengarkan ayat ini dilantunkan. Ya, kalau tadi kan kita baca apa secara kata-kata ya. Nah, dalam tradisi Yahudi itu biasanya ayat ini dilantunkan. Nah, kita coba dengarkan ya. Nanti kalau nggak kedengaran bilang ya. Nggak kedengaran? Oke. Berarti saya belum bagikan suara. Oke, coba ya. Bagikan suara. Oke. Kita bagikan suara. Nah, coba ya. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. Ya, oke ya. Jadi kalau di tradisi Yahudi, mereka bacanya dengan nada. Ya. Apa saya bisa? Enggak. Saya nggak bisa ya. Saya nggak bisa melantunkannya ya. Saya kapan-kapan saya belajar ya. Dan saya juga malu ya, suara saya kurang bagus mungkin. Oke, kita ke ayat 2. Tadi siapa yang belum kebagian membaca, yang udah bisa dan belum kebagian membaca? Eh, Pak Martin tadi sudah. Bu Widiawati sudah ya tadi ya? Sudah. Pak Andreas tadi udah ya? Oke. Bu Tanya dan Hisham sudah. Tadi yang bisa lagi Pak Teguh bisa tadi ya? Iya, Moray. Oke, silahkan Pak Teguh. Ayat 2 sampai Eloheka. Eh, Anuhi, ini dibaca Yahuwanya? Baca Adonai aja. Oh, oke. Anuhi Adonai Eloheha. Anoski Adonai Elohim. Oke, toh. Terima kasih. Eh,
Bu Vika bisa baca? Enggak bisa. Oh, belum ya. Oke. Ya belum. Ibu Ibu Oniari bisa baca sampai LHH? Yang mana, More? Ayat 2 dari Oh, Anochi sampai Anoch, LHH. Ya. Anochi, Adonai Elohecha. Anochi Adonai LHH. Oke, Saudara bagus ya, Bu Oniari. Oke, ya. Anochi Adonai LHH. Oke, lanjut ya. eh Asher Hotzeti Ha Me'eretz Mitzrayim. Oke, sampai Mitzrayim ya. Tolong tolong butanya baca sampai Mitzrayim. Asher Hotzeticha Mhm. Me'eretz Me'eretz Mitzrayim. Mitzrayim. Oke, sampai situ dulu. Oke, Ya. Saudara tanya. Oke, lanjut eh, Pak Martin sampai Mitzrayim. Aser, Mhm. Hosetika, Bagus. uh, Meres, Me'eretz Meeretz, ya. Mitzraim. Me'eretz Mitzrayim. Asher Hotzeti Ha Me'eretz Mitzrayim. Oke, bagus. Lanjut ya. Frasa selanjutnya. Mibeit Avadim. Oke, boleh dari Hisham. Mibeit Avadim. Ini aja, dua kata aja. Mi, Ya, mi, masih mute tadi. Ulang lagi coba. Masih mute, Hisham. Mivet Avadim. Oke, B-nya pakai dagesh. Oke. Mibet Avadim. Mibeit Avadim ya. Hampir ketukar ya. Oke, Bu Widiawati, silahkan. Dua kata terakhir aja. Mi bet Mibeit, Avadim. Mibeit Avadim. Ya, bagus ya. Oke, kita bahas lagi Mibet. terjemahan. Ya, bagus, bagus. Anohi, ya. Nah, Anohi. Ini yang nanya perbedaannya Alkitab dan modern ya. Tadi butanya kalau nggak salah ya. Kalau di modern, aku itu apa butanya bahasa Ibrani-nya? Ani. Ani, ya. Kalau di Alkitab sama Ani, tapi di Alkitab itu juga ada yang lain, ada Anohi, ya, Anohi. Dan Anohi sama Ani ini eh, sinonim ya, sinonim. Oke, jadi bisa Ani, bisa Anohi. Tapi kalau di modern nggak, hampir nggak ada orang pakai Anohi ya di modern ya. Ya, kita dikira orang kuno dari mana gitu, Anohi, ya. Tapi hanya Ani. Oke, Anohi. Nah, ini yang tadi ditanya ya oleh Pak siapa tadi ya? Pak Teguh apa ya? Iya, Pak Teguh ya tadi ya. Perlu dibaca enggak? Ya. Nah, ya tadi Pak Teguh. Nah, inilah nama Tuhan dalam bahasa Ibrani kan? Ya, nama beliau ya. Nah, kita lihat ini bisa muncul di kamus ya. Jadi commonly transcribe YHWH ya. Biasanya ditranskrip sebagai YHWH. Nama diri dari Tuhan dalam Alkitab. Tidak disebutkan kecuali dengan penanda vokal Adonai. Ya. Dan di sini memang kita bacanya Adonai. Meskipun tertulis YHWH, Yod-Heh-Vav namanya. Kita bacanya Adonai. Ya. Kenapa? Karena dalam tradisi Yahudi ya, tidak sopan untuk menyebut nama dari Tuhan. Ya. Gitu kan. Kita kadang-kadang menyebut nama orang tua aja kan sungkan gitu ya. Meskipun kita tahu namanya siapa, tapi kan kayak nggak sopan gitu kita panggil nama ke orang tua. Ya. Nah, ini sama. Begitu ketemu namanya, diganti dengan Adonai. Adonai, ya. Adonai itu artinya adalah Tuanku atau Tuhanku. Ya, jadi nggak perlu disebut namanya, sebut aja gelarnya. Ya, Anochi Adonai Elohecha, ya, Elohimmu, oke, akulah Tuhan Elohimmu, Asher Hotseticha, yang Hotse itu dari kata Yatsa ya,
Ya, Yatsam itu keluar, Hotse itu mengeluarkan, Asher Hotse Ticha yang mengeluarkan kamu. Oke, di sini siapa yang belajar Ibrani modern tadi? Bu Tanya, ya, Isyam, kemudian eh, ya Pak Martin, Pak Andreas, ya. Tadi ada Pak Teguh, ya, Pak Fadil, ya, ya, Bu Oniari juga ya tadi belajar modern. Apa bedanya frasa ini kalau di modern? Asher Hotse Ticha kalau di modern jadinya gimana? Ada yang mau jawab? Asher Ot- Otha, Otha. Ose Eh, Otha. Bu, ya, Bu, bisa juga. Tapi di modern juga bisa kok dipepet. Tapi betul, biasanya Oke. dipisah ya. Nah, yang mau paling saya soroti tadi ini, Hisham. Asyar ini biasanya She, di Hamre. modern, ya, she. She. Ya, jadi kalau di modern itu Anohi Adone Elohecha She Hotse Ticha atau She Hotse Otcha. Ya. Nah, itu nanti kita akan ketemu di Alkitab itu Asher, selalu Asher. Ya, nggak pakai she ini enggak. Ya, Asher itu apa? Yang mana? Which, ya kan? Ya, Asher. Nah, oke, jadi bagi yang belajar modern, ya udah biasa ngomong kan, she titik-titik. Nah, di Alkitab ya mungkin harus mulai diganti ya dengan Asher. Asher titik-titik, Asher titik-titik. Oke. Yang mengeluarkan kamu Me'eretz Mitzrayim dari tanah dari negeri Mesir, Mitzrayim. Mi bait, ya, bait itu artinya rumah ya, sama dengan bahasa Arabnya ya, rumah ya. Mi bait avadim, avadim ya, dari kata avad. Avad itu bisa diartikan bekerja, bisa diartikan mengabdi. Ya. Kata dalam bahasa Indonesia, kata mengabdi atau kata abdi itu serapan dari bahasa Arab juga sebenarnya, ya kan? Dalam bahasa Indonesia. Abdi, mengabdi dalam bahasa Indonesia serapan dari Arab. Dan itu bahasa Arab serumpun dengan bahasa Ibrani, sama-sama bahasa Semitik. Di bahasa Ibrani adalah avad. Nah, oke. Mibet avadim dari rumah pekerjaan-pekerjaan, pengabdian-pengabdian. Maksudnya apa? Dari rumah perbudakan. Rumah perbudakannya itu apa? Mesir tadi. Ya. Oke. Nah, dari sini kita dapat satu poin yang menarik. Poinnya adalah gini. Orang-orang Israel ini, ya, mereka bukan dikasih hukum, disuruh menurut, supaya nanti mereka dikasih imbalan, dibebaskan dari Mesir. Oh, kamu menurut supaya kamu dibebaskan dari Mesir. Enggak. Mereka sudah dibebaskan dulu, baru dikasih hukum. Artinya, hukum itu bukan supaya dibebaskan, tapi hukum itu adalah tandanya orang sudah bebas. Narasinya Keluaran 20 gitu. Ya, tandanya orang yang sudah dibebaskan, hidup dalam kebebasan itu adalah hidup yang tidak membunuh, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Bukan kamu menurut supaya dapat imbalan kebebasan. Ya. Tapi karena sudah dibebaskan, tandanya kamu sudah dibebaskan adalah kamu hidup dengan hukum ini, beradab. Ya, gitu. Makanya ini dimulai dengan. Oke. Nah, sekarang kita coba bandingkan eh, tradisi Yahudi Rabbinik ya dengan tradisi kekristenan. Mungkin ada yang mau jawab. Dalam kekristenan hukum pertama itu apa? Dalam bahasa Indonesia aja boleh. Kasih, Hukum pertama. Ya, boleh? Silakan. kasih, Pak. More. Gimana? Kasih hukum pertama itu kasih. Oke, hukum pertama itu kasih itu nanti di perjanjian baru ya. Maksudnya dari 10 perintah Allah ini yang pertama apa? Kalau di Kasih kekristenan. Yang Tuhan Allahmu itu jangan nama sungguh Allah. nama eh Yang ayat 3, Oh, ya kan? ya. Jangan ada Allah lain ya. Oke, itu ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku itu ya, hukum pertama ya. Biasanya ya, kalau kita hafalkan ya. Nah, dalam tradisi Yahudi Rabbinik, hukum pertamanya itu adalah ayat 2 ini. Ya. Nah, kita buka bahasa Indonesia aja biar gak bingung. Biasanya hukum pertamanya kan yang ini kan. Eh, bentar. Biasanya ini kan hukum pertama kan. Jangan Ya kan? Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kan. Nah, tapi dalam tradisi Yahudi,
Ini sudah masuk ke hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu dan titik-titik-titik. Ya, dalam tradisi Yahudi Rabbinik. Artinya apa? Bagi tradisi Kristen ini baru pembukaan, istilahnya pengantar gitu ya, pengantar sebelum masuk hukum. Tapi bagi tradisi Yahudi ini sudah dimasukkan ke hukum pertama, sudah dimasukkan ke hukum pertama ini bagi tradisi Yahudi ya. Oke, nah ini mungkin perbedaannya ya. Jadi kita harus aware juga ya. Nah, ya mungkin itu ya. Jadi kalau kita nanti tanya ke Rabi-Rabi Yahudi Rabi ini hukum pertama apa? Mereka akan bilang Anofi Adonai Elohecha Asyad Patseticha Me'eres Israel Midbet Abadim. Ya, akulah Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan kamu dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ya, lanjut sampai ayat 3. Tapi kalau kita tanya ke para Kristen, pertamanya apa? Jangan ada pada saya di hadapan. Ya, itu ya bedanya. Oke, kita lanjut ya. Kita baca ayat 3. Eh, kita langsung baca sampai selesai. Bisa minta tolong Kak Martin baca ayat 3 sampai selesai. Lo Ihye Ya. Aleka Leka. Ale Elohim Sip Elohim. Elohim A He Aherim ya. Aherim El Al Mal Mal Pana ada yodnya Panai Panai. Iya, bagus ya. Al Panai. Oke. Boleh ke Pak Fadil bisa? Halo Pak Fadil ada di sana? Belum. Oh, Ini oke masih belum. sangat Ini dulu lambat. ya Pak Fadil ya. Oke, nggak masalah. Oke, Pak Teguh silakan. Saya mau, Ya, silakan Pak Teguh. oke. Lo yiyelcha Elohim Aherim Alpanai. Al Panai. Oke. Koreksinya Yihyeh dan Lehanya ini dipisah ya. Dipisah ya Lo suku katanya karena ya lo Yihyeh Leha jangan digabung ya. Ya, Oke. karena di sini ada tanda mapek ya. Ini penghubung antar kata sih memang, tapi dia jadi suku katanya terpisah. Ya, lo Yihyeh Leha ya Elohim Acherim Alpanai. Oke, coba lagi Pak Teguh. Lo yiyelcha Elohim Aherim Alpanai. Oke, oke. Pak Andreas silakan. Lo Leha Elohim Acherim Alpanai. Oke, bagus bagus ya. Ya, lo Yihyeh Leha. Lo itu adalah tidak. Ya, tidak. Yihyeh akar katanya adalah hayah. Ya, hayah itu artinya adalah ya dia to be ya. To be itu apa? Ada, jadi, eksis. Ya, jadi lo yihyeh ya, tidak akan ada ya, tidak akan eksis, tidak akan ada, tidak akan eksis. Leha bagi kamu. Tidak akan ada, tidak akan eksis bagi kamu. Elohim, Elohim itu Allah ya. Akherim, akher itu lain, im itu jamak ya, berarti Allah-Allah lain ya. Al panai di atas wajahmu, maksudnya di hadapan itu maksudnya ya. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya, kita bacanya itu jangan ada. Kita bacanya larangan ya. Jangan ada, larangan. Tapi dalam bahasa Ibraninya itu adalah pernyataan sebenarnya. Kayak tidak akan ada bagi kamu. Bukan jangan ada, tapi tidak akan ada. Pernyataan bahwa tidak akan ada. Ya, jadi dalam bahasa aslinya dia kesannya bukan hanya melarang, tapi langsung dengan keras bilang pokoknya nggak akan ada.
Ya, yang maknanya bisa diartikan larangan, tentu, tapi bahasa aslinya adalah tidak akan ada bagi kamu Allah lain, alpanai. Nah, alpanai, ya ini bisa banyak penafsiran. Ya, bisa ditafsirkan sebagai eh, alpanai, jangan ada Allah lain yang lebih dari aku, bisa. Atau bisa juga di hadapanku, maksudnya gini, mau kamu menyembah Allah manapun, ya, aku tetap, itu tetap ada di hadapanku. Artinya aku tetap tahu itu. Karena semua hal itu ada di hadapan Tuhan. Misalkan gitu. Bisa juga. Penafsirannya ada banyak. Ya, penafsirannya ada banyak. Tapi dari sini kita bisa lihat ya detailnya ya. Yang kalau dalam bahasa Indonesia langsung jangan, ya kan? Tapi dalam bahasa Ibrani tidak akan ada bagi kamu. Ya, itu ya yang bisa kita lihat perbedaan. Nah, coba ya kita putar eh, apa pelantunannya. Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzeiticha Be'eretz Mitzrayim Mibeit Aradim. Oke, ayat 3. Lo yihye lecha Elohim acherim al panai. Oke ya, itu ya kalau dilantunkan nadanya ya. Nah, eh, sampai di sini ya, saya baca full ayat 1 sampai 3 ya, dan nanti mungkin ada yang volunteer baca ayat 1 sampai 3, boleh ya? Oke. Vayedaber Elohim et kol hadivarim ha'ele lemor. Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Lo yihyeh lecha Elohim acherim al panai. Oke, ada yang mau baca full ayat 1 sampai 3? Boleh, jangan malu-malu, volunteer aja. Oke, Hisham, boleh. Langsung aja, Hisham. Masih mute. Oke, tes. ya, Oke. ya. Widaber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor. Mm-mm. Anoki Langsung. Adonai Eloheiha asher hosetiha me'eretz Misrayim mibet avadim. Oke, ya. Lo Adonai lecha Elohim acharim. Oke, coba ini. Oh, seliha Mre. Lo Ken. yihye lecha Elohim Oke, acharim al panei. ya, ini ya. Jadi ini bukan Yotevave ya. Ini yih dari hayah, dari hayah Hisham, min hayah. Hasyoresh el hadaver haze hayah. Ya. Ken. Ya, makanya tadi saya jelaskan kalau dalam terjemahan biasanya jangan ada Allah lain. Tapi dalam bahasa aslinya adalah lo yihyeh, tidak akan ada bagi kamu Allah lain. Ya, bahasa Indonesia langsung bilang jangan, tapi sebenarnya dalam bahasa Ibrani ini pernyataan, bukan langsung larangan. Itu kan tadi kan apa kita eksegesis atau tafsirannya kan seperti itu ya. Oke, bagus. Ada lagi? Satu orang lagi baca full. Jangan malu-malu. Ini. Ya, tanya. Diskusi. Vayedaber Elohim et kol hadvarim ha'ele lemor. Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Oke. Lo yihye lecha Elohim achirim al panai. Oke, bagus. Oke. Masih ada satu lagi yang mau baca ayat 1 sampai 3? Ada lagi? Volunteer aja. Silakan. Atau sudah semua? Oke. Oke. Kalau sudah semua, saya tambah lagi. Ada nggak yang mau baca dari manuskrip aslinya?
Hah? Atau belum? Oh, masih bingung, nggak ada spasinya. Ya, tapi ini yang ditulis oleh para penulis Torah ini ya ini. Teks aslinya ini kan udah didigitalisasi ya. Tapi inilah manuskrip aslinya kalau kita mau lihat ya. Ini dia. Ya, jadi ya ini ya saya bacakan ya. Vayedaber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet abadi. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Ya, ya memang ini eh, ya cukup ini ya challenging ya. Nah, tadi yang menarik adalah sebelum saya tutup ya, yang menarik adalah tadi perkataan dari komentar ya dari Pendeta Prana. Ya. Pendeta Prana bilang hukum pertama adalah kasih. Dan itu betul. Betul. Kenapa? Karena pada dasarnya dari 10, ya kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Dari 10 perintah Tuhan ini, intinya adalah kasih ya. Jadi hukum pertama sampai hukum keempat itu kasih kepada Tuhan, hukum kelima sampai 10 kasih kepada sesama. Ya. Makanya kalau kita baca dalam bahasa Ibrani ya, Tuhan Allahmu ya, Adonai Elohecha itu muncul berulang-ulang di ayat pertama sampai ayat ke-11. Ya, itu Adonai Elohecha, Tuhan Allahmu. Karena hukum pertama sampai keempat fokusnya adalah kepada Adonai Elohecha, Tuhan Allah. Tapi begitu hukum kelima sampai ke-10, fokusnya adalah Re'echa, sesamamu. Ya, makanya hukum kelima sampai 10 fokusnya ke sesama. Diawalinya dengan Adonai Elohecha, Tuhan Allahmu, ditutupnya dengan Re'echa, sesama. Polanya begitu ya. Nah, itu yang kita bisa pelajari pada pertemuan kali ini ya. Bagi yang belum bisa membaca, nanti saya kasih video-video ya, video-video dan eh, video-video dan ini ya, latihan aplikasi mungkin ya, aplikasi di Android ya, untuk coba nanti melatih mengenal huruf-hurufnya ya. Nah, tapi bagi yang sudah bisa baca, itu sudah bagus ya. Nah, karena biasanya kalau di kelas 10 hukum ini kita langsung baca. Oke, silahkan mau tanya apa? Tanya. Bu tanya. Eh, Aseret Hadavarim ini kan nama lainnya Aseret Hadibrot. Ya, Kenapa bisa ada dua nama Hamor? Udah itu aja. ya oke. Nama Aseret Hadibrot itu muncul dari tradisi para rabi. Ya, jadi awalnya kalau di Alkitabnya sendiri tertulisnya Hadevarim, ya, tapi dijadikan bentuk feminim oleh para rabi di Talmud, gitu ya. Akhirnya jadi bentuk feminim. Jadi akhirannya out itu kan akhiran jamak feminim ya. Out, itu munculnya di Yahudi abad pertengahan ya. Ya. Untuk alasan spesifiknya juga saya belum terlalu tahu ya, tapi itu dari para rabi. Ya bikin jadi hadibrot ya. Gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Ya. Ya. Tentunya kalau kita sekarang kita bukan lebih ke ini ya, ke teologi, tapi kita lebih ke teksnya ya, teks dan linguistik ya, yang mau kita perdalamnya ya. Jadi kita baca, kita artikan kita anggap diri kita ini sebagai penerjemah gitu kira-kira. Lebih ke situ ya. Ya walaupun tetap pasti menyinggung teologi ya, tapi kita posisikan diri sebagai linguistik atau Boleh nanya penerjemahan. satu, Hamar ya? Ya boleh, Tapi boleh, basic, mungkin ini basic banget. Yang lain mungkin boleh, sudah boleh. paham ya. Tapi saya bingung yang di frasa ketiga itu kan loh yeh ya. Yang Oh, keberapa tadi? ayat 3, Yang ayat 3. ya. Nah, ya itu kan lamet kasih ke apa? Lamet terus Alef. ada alef itu gunanya apa di situ? Oke, di sini alefnya ini silent. Alefnya ini silent. Jadi pada dasarnya Oh, mungkin kita sering sebut alef itu sebagai huruf A ya, umumnya gitu ya. Ya, tapi alef itu pada dasarnya nggak sama dengan huruf A. Alef itu adalah huruf alef. Alef ya alef. Ya. Nah, alef ini
bisa berubah vokalnya tergantung nikutnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, alef itu ada di sini bukan untuk bunyi A, tapi alef ada di sini karena dia bagian dari akar katanya. Ya, jadi dalam bahasa Ibrani kan akar itu pakai huruf konsonan. Jadi dia memang bukan untuk dibaca, tapi memang dia adalah bagian dari akar katanya, makanya dia ada di sini. Ya, itu ya. Oh, baik, baik. Siap. Ya, karena gini, eh, awalnya teks Ibrani itu tanpa nikut bahkan. Ya, kita coba sekarang kita matikan vokalnya. Perhatikan bedanya. Apa bedanya? Di sini tidak ada penanda vokalnya ya. Tiba-tiba jadi hilang loh. 3 huruf. Nah, ini kan sebenarnya dia dibaca lo, itu lamet dan alefnya udah jadi lo. Lamet plus alef sama dengan lo. Tapi kenapa kita butuh bantuan nikut ini untuk memastikan kalau itu lo? Ya kan? Karena tanpa nikut dia bisa dibaca la, bisa dibaca le misalkan. Ya, gitu. Tapi pada dasarnya alef itu sendiri bisa berbunyi vokal apa aja, bukan hanya berbunyi A. Dan apa nikut yang ada di lamet inilah yang memperjelas kalau itu jadi O. Ya, dan ini sejarah juga, sejarah karena gini. Awalnya kan bahasa Ibrani itu nggak ada penanda vokalnya, ya semuanya ya. Bahasa Ibrani itu awalnya nggak ada penanda vokalnya. Nah ini kuis. Ada yang mau jawab siapa yang pertama kali bikin penanda vokal di bahasa Ibrani? Jadi awalnya bahasa Ibrani itu cuma kayak gini, cuma huruf-huruf konsonan tanpa penanda vokal. Nah, siapa yang pertama kali bikin ada vokalnya? Ini mungkin terakhir sebelum kita tutup. Dia mau jawab? Yang pertama kali bikin penanda vokal itu adalah penyalinnya naskah ini. Naskah kita lihat ini. Jadi ini adalah awal mulanya ada penanda vokal. Maksudnya gini. Dulu itu orang cuma teks hurufnya aja, ya alfabetnya aja, hurufnya aja, abjadnya aja, tanpa penanda vokal. Dan karena para ragu ini takut kalau orang nanti salah baca, akhirnya dibuatlah penanda vokal. Dan pencipta penanda vokal itu adalah para penyalin naskah ini. Jadi mereka bukan hanya penyalin Alkitab, mereka juga penciptanya Nikut. Mereka lah penciptanya Nikut. Para penyalin teks manuskrip ini. Ya. Nah, makanya nanti kalau kita baca teks yang lebih tua dari ini, misalkan Naskah Al-Mati, kalau ada yang pernah dengar, ya, Naskah Al-Mati, Naskah Al-Mati itu nggak ada Nikutnya, nggak ada penanda vokalnya. Ya, mungkin di pelajaran ke depan kita coba buka Naskah Al-Mati juga ya. Nah, Naskah Al-Mati itu nggak ada pemvokalannya. Ya. Penyalin Leningrad Codex inilah yang membuat ada vokalnya. Ya, dan itu dipakai sampai sekarang. Bahkan Ibrani modern itu pakai berhutang dari penyalin Leningrad Codex. Ya. Itu karena Ibrani modern punya Nikut juga ya, meskipun bagi yang fasih jarang dipakai gitu. Apa jelas semuanya? Jelas, Ya. terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Indonesia ya. Oke. Terima kasih semuanya atas antusiasmenya ya. Iya. Tadi memang ada beberapa juga yang ada masalah sinyal ya, tapi itu nggak ada masalah. Nanti kalau ada masalah sinyal bisa chat aja. Oh, saya lagi susah ngomong, susah on cam karena masalah sinyal, boleh chat aja nanti kita sesuaikan ya. Bagi yang belum bisa baca nanti saya kasih video-video dan aplikasi ya untuk belajar membaca. Itu ada sebelum ditutup sesuatu lagi? Cukup semuanya ya. Ya, saudara Ba, Laila Taufik ulam, selamat malam semuanya. Saudara Laila Bang. Taufik, Laila Taufik. Selamat